Hari ini aku pakai dress salah satu favorit vintage dressku dari Laura Ashley. She has pockets. Ya ampun, ini perfect banget ya kan. Bahannya juga katun, enakin banget buat jalan-jalan. Cuma memang agak kebesaran karena aku belum altered. Aku ambil biasa si kursi makan ini. So, hi guys, welcome back to my channel. Buat kalian yang baru, hai, salam kenal semuanya. Aku iPhone and welcome back to the iPhone on the phone. Halo guys, aku filming siang-siang. Ini jam berapa ya? Habis zuhur. Ini aku take udah ke yang 4 kali. Ya kan, ya ampun, capek banget. Biasalah ibu-ibu ya kan yang nyebokin anak-anak berantem. Sekarang anak-anak lagi aku titip di Teh Itoh dulu sebentar biar video ini jadi dan aku nggak harus take ulang lagi. My god guys, I'm exhausted. Today aku ditemenin si ice coffee ini yang sudah mencair. I treat myself today because salah satu tas aku ada yang laku. Yay! Dan hari ini tuh aku mau ngomongin tentang my bad relationship with shopping. Gitu. Ini topik yang agak berat. Menurutku berat banget. Karena kayak pengakuan dosa nggak sih guys? Ya. Kalau kalian nonton videoku sebelumnya, memang aku tuh sebenarnya udah lama banget mau bikin video ini. Aku tuh tanpa teks ya, jadi kalau aku ngomongnya nggak capruk atau agak kemana-mana, I'm so sorry. Aku cuma bikin poin-poinnya aja. Aku nggak bikin skrip segala macem. And yeah, kita mulai ya. This is from my own pengalaman. Jadi aku pengen share ke kalian supaya kita bisa sembuh bareng-bareng. Dari shopping adiksi ini. Adiksi shopping tuh sebenarnya sama berbahayanya guys dengan adiksi-adiksi yang lain kayak drugs, gambling, ya kan. Sorry perutku bunyi, ya ampun aku belum makan, belum sarapan. Oh my god, this is real mom thing gak sih? Kita tuh waktu buat makan aja kadang kelewat. Sorry perutku bunyi. Pertama, kalian tuh harus kenalin triggernya dulu. Ya, whether itu karena emosi, kayak marah, sedih, lonely, atau in my case aku karena lonely sih, karena aku sama suami kan jauhan gitu. Dan social circle aku tuh jadi sangat mengecil ya. Jadi so I feel isolated almost every day. Jadi aku got on my phone, buka Shopee atau live TikTok, then I shop there. Atau kalau kayak temenku juga ada yang dia tuh kayak pulang kantor bosan ya kan, pengen merefresh harinya atau otaknya, jadi dia scroll handphone dan they shop. Jadi kalian harus kenalin dulu triggernya. In my case, because I feel lonely and isolated, then I shop gitu. Ini berat banget sih. Terus, ini aku belum sampai ke tahap ini, tapi yang aku lihat ada teman-temanku yang udah sampai ada di tahap mereka tuh, sorry, suara motor. Kedengeran gak? Mereka tuh punya kebiasaan berbohong, aka menyembunyikan barang-barang atau paket-paket yang datang dari orang tuanya. Kalau misalnya mereka
masih satu rumah sama orang tua dari partner atau suaminya atau istrinya bahkan atau saudara, pokoknya yang satu rumah gitu. Biasanya mereka akan sembunyikan apa yang mereka beli dari orang-orang yang terdekat atau orang yang satu rumah gitu. Kalau aku belum sampai ada di tahap ini karena suamiku tuh tahu aku punya bad relationship with shopping. Jadi dia akan tanya, untungnya ya, God thank you, alhamdulillahnya, dia itu punya manajemen keuangan yang baik gitu. Jadi dia kasih aku budget segini untuk shopping. Jadi kalau sudah habis ya sudah habis gitu. Punya kebiasaan berbohong, poin keduanya ya kan, tadi menyembunyikan belanjaan dari partner, orang tua atau saudara, ya orang-orang yang satu rumah itu. Poin yang ketiga, sering lupa sama apa yang kita beli guys. Oh my god, this is real ya. Kayak baru kemarin aku tuh check out dari TikTok Shop bedaknya compact powder Wardah yang terbaru, foundation powdernya yang terbaru itu, dan aku lupa guys, padahal aku masih punya bedak atau compact powder dari brand yang sama ya kan, tapi versi lamanya gitu, padahal itu masih bisa banget aku pakai. Terus ketika sampai nih paketnya kan biasanya kalau GNT tuh ada notifikasi by WhatsApp ya dari kurirnya, halo di sini Kak Aji, ya kan. Nah itu aku sampai lupa guys, makanya kayaknya aku harus cari suara motor lagi. Kayaknya aku harus declutter my makeup sih. Gitu. Itu poin ketiga adalah lupa apa yang kita beli atau check out. Yaitu itu sih biasanya. Kalian ada yang sama juga nggak sih gitu sampai lupa? Kalian entah beli lipstick kah, beli eyeliner, highlighter, atau tas atau apa, biasanya begitu sih ya kan. Yang keempat itu menimbun barang. Jadi gini, ini tuh masih ada hubungannya sama poin nomor 2 dan poin nomor 3 gitu. Temanku sampai lupa karena dia misalnya ya, dia kirim ke kantor ya kan, dia lihat ini apa namanya kayak live shopping dari brand kosmetik, terus dia beli, dikirim ke kantor. Nah karena kan dibutuhkan beberapa hari untuk sampai, terus dia beli lagi nih, terus dia kirim ke rumah. Jadi gitu, jadi dia sampai punya kayak satu lipstick kayak benar-benar dari brand yang sama, terus jenisnya juga sama, dan shade-nya yang sama gitu. Nah itu, sampai ada orang, kayak temanku sendiri tuh begitu gitu. Aku belum ada, alhamdulillahnya tidak sampai ada di tahap itu guys. Poin nomor 5 adalah membeli barang yang hampir sama. Entah itu dari fungsinya, ya kan, fungsi atau warna. Kayak aku di sini, oh my god, aku salah satunya. Contohnya adalah si lipstick ini. Ini misalnya hari ini lagi aku pakai, ya ampun warnanya cantik banget memang. Ini gini, kita swatch dulu ya. Ini aku not sponsored loh, ini aku cuma contoh aja. Shade ini, ya kan, kayak coklat creamy gitu, coklat muda, coklat mauve. Aku punya warna yang the exact same color in different brands gitu. Padahal warnanya sama, ketika diaplikasikan ke bibirku tuh sama gitu. Tapi aku punya banyak dari
brand yang lain dengan warna yang sama ini. Nah, itu contohnya ya, membeli barang yang hampir sama. Atau kalau misalnya yang kerja, mungkin kemeja, untuk punya kemeja warna biru tuh ada beberapa biasanya ya, untuk yang kerja. Aku nggak tahu sih, gitu. Padahal bentuk kemejanya, modelnya, warnanya juga hampir sama, gitu. Terus, kita menjustifikasi apapun yang kita beli. Contohnya aku nih, ini si shade ini dari brand ini Azarin yang 07 Honey Waffle. In case ada yang tanya, hari ini aku pakai warna bibir apa? Warna bibir. Pakai lipen apa gitu. Menjustifikasi apapun yang kita beli. Kayak aku nih, oh aku kan belum tahu nih formulanya. Ya kan? Kayak pokoknya gimana ya? Ngomong santainya tuh kayak, apa Oti? Kenapa Oti? Oti udah makan siang? Menjustifikasi apapun yang kita beli. In my case, kayak aku tuh suka banget sama vintage dress. Aku punya model yang kayak gini tuh ada beberapa, ya kan? Padahal sama kan, puffy sleeves ya kan, terus bawahnya A-line atau megar gitu, waistnya kecil gitu. Aku memang suka siluet yang seperti itu. Jadi, oh aku belum punya nih. Padahal kalau dipakai pun sama aja gitu kan. Gitu. Di sini itu sih poin terakhir. Apa sayang? Ada Oti guys. Ada Oti. Sini, say hi dulu. Ini anak tengahku Oti. Oh my god, halo. Jadi karena aku juga pengen sembuh atau pengen keluar dari kebiasaan buruk ini, kalian tuh ada yang sama juga nggak sih kayak gitu? Poin-poin yang mana aja yang sama? Gitu. Oh my god, Oti, awas hati-hati itu vintage frame ibu. Oh my god, my god, my god. Mau kemana sayang? Sayang, mau kemana sayang? Ya kan, cat mom things is real guys ya. Oti yang buntutnya cepol-cepol manja. Ya, segitu dulu video dari aku. Ini based on my own personal pengalaman ya kan. Aduh aku lupa bahasa Inggrisnya apa, sorry. Kalau bahasa Inggris aku masih jelek karena aku juga sekalian latihan gitu. Karena aku nggak ada partner untuk ngobrol pakai bahasa Inggris juga. Jadi aku sambil latihan di sini. Dari ke-6 poin tadi ada yang sama nggak sih kalian? Kalau aku sih poin-poinku ya itu tadi, aku shock karena aku lonely and I feel isolated tadi. Terus aku tuh suka lupa sama apa yang aku beli. Tiba-tiba ada paket aja, hah? Emang aku beli ini gitu. Terus sama aku membeli barang yang hampir sama yang tadi kayak lipstick atau parfum. Biasanya karena aku suka vanilla, aku punya beberapa perfume yang scent-nya tuh hampir sama gitu, notes-nya tuh hampir sama. Terus sama yang nomor 6 ini aku sih pasti menjustifikasi apapun yang aku beli karena aku kayak oh aku belum punya dari brand ini gitu. Aku terus pengen tahu formulasinya tuh seperti apa gitu. Padahal aku bukan beauty vlogger juga kan, cuma ibu rumah tangga aja gitu. Dan lipstikku tuh sebenarnya nggak dipakai kemana-mana juga. Makanya sekarang aku kayaknya mau mulai project planning deh. Jadi kayak aku habisin parfumku. Jadi makanya sekarang aku mulai tiap hari pakai parfum gitu supaya tidak terbuang dengan sia-sia karena parfum juga ada masa hidupnya ya kan gitu. Sama seperti si lipstick ini karena aku tuh sebenarnya anak lipi banget guys. Oke? Dari ke-6 poin yang aku sebutin tadi, kalian ada yang sama nggak sih? Coba di komen ya kan, di komen di bawah kita sembuh. Aku berharap kita bisa sembuh bareng-bareng guys. Di komen. Terus kalau kalian relate sama video aku yang kali ini, di like videonya dan jangan lupa di subscribe guys. Thank you so much for watching.
Ya ampun, udah 25 orang yang subscribe channel aku. Ya ampun, senang banget aku. Thank you so much for you guys, ya kan. Aku bener-bener appreciate kalian. Aku nggak sangka banget, sumpah. Ya segitu dulu. Sampai jumpa di next video aku. Kalau aku bisa atau kayak punya waktu untuk bikin video yang lebih panjang lagi. Rencana sih aku di sini udah aku tulis ya next video tuh. Next video caraku untuk slowing down my impulse shop. Either itu atau aku mau declutter makeup sih kayaknya gitu. Oke, thank you guys. Kayaknya aku udah ngomong 4-5 kali. Thank you so much for watching. Yang sudah meluangkan waktunya buat aku juga, buat nontonin aku. Terima kasih banyak yang udah subscribe dan like video aku. Thank you guys. Aku sangat menghargai itu. I appreciate you guys all so much. And yeah, bye-bye.